Jangan kalah sama kami ya. Perkenalkan, kami anak-anak Laliko, Sulawesi Barat. Di sini pesisir pantainya indah loh. Ayo, siapa yang jago berenang dan menyelam? Kami, anak-anak pantai, sebagian besar bisa berenang dan menyelam. Karena dari kecil, kami sudah sering bermain di laut. Tuh, apalagi kakakku Uya dan Kak Fuji ikut menemani menyelam. Oh iya, hari ini kami menyelam untuk ketemu sahabat kami, ikan-ikan kecil di laut. Bukan untuk ditangkap, tapi akan kami beri makanan kesukaan mereka. Lokasi tempat kami bermain ini bernama Gonda Marine Park. Kami boleh berbangga karena lokasi ini banyak disebut karang terindah di Sulawesi Barat. Nah, kalau teman-teman mau menyelam atau berenang di tempat ini, ada beberapa tips yang harus dilakukan. Saat berenang terbaik adalah ketika musim angin barat, karena air jernih dan gelombang tidak tinggi. Kedua, pilih lokasi yang agak dalam, agar kaki tidak menendang dan merusak karang. Ketiga, terus jangan panik ketika kita terbawa arus ke tempat dangkal. Karena jika panik, kaki akan spontan menendang dan merusak karang. Terakhir, harus ditemani dengan orang yang ahli ya. Nah, setelah puas menyelam dan memberi makan ikan, saatnya kita mencari hasil laut untuk dimasak. Nah, ini dia target kita. Kami menyebutnya terong-terongan. Sejenis siput laut, tapi berukuran besar. Hewan ini biasa tinggal di antara padang lamun dan karang untuk mencari makan. Siput ini berumur tahunan. Jarang diambil warga karena nilai ekonominya yang kurang dan susah diambil. Padahal rasanya enak. Oh ya, jenis kerang ini bukan yang dilindungi ya, karena jumlahnya masih banyak. Ini dia semua hasil tangkapannya. Banyak kan? Yuk, langsung saja masak. Kerang sudah dapat banyak. Kelapa muda untuk kita minum juga sudah banyak. Kalau gitu, kita mulai bagi tugas saja ya biar lebih cepat. Aku dan Sarif siapkan api untuk memasak kerangnya. Sedangkan Ardi membelah kelapa muda. Ayo Ardi, potong semuanya. Memasak kerang memerlukan bara api yang cukup banyak. Jadi, aku harus membuat api ini sebesar mungkin. Setelah menjadi bara api, kerang langsung dimasukkan dengan posisi terbalik atau posisi terbuka berada di atas. Dengan posisi seperti ini, cairan kerang tidak akan tumpah dan akan mematangkan daging kerang. Makanya memasak kerang dengan cara seperti ini membuat daging kerang lebih gurih daripada direbus. Kerang laut mempunyai kandungan protein yang tinggi, tapi tidak membuat alergi seperti udang atau kepiting. Kalau sudah matang, tinggal angkat, lalu pecahkan cangkangnya. Ambil deh bagian daging kerang. Buang bagian yang berwarna hitam, karena rasanya pahit. Oh iya, memasak kerang tidak memerlukan waktu yang lama loh teman. Kalau dimasak lama, malah akan membuat daging kerangnya tambah keras dan kenyal. Eits, stop dulu. Ada yang kurang nih. Sebelum makan, sebaiknya kita berdoa dahulu. Kelapa muda ini segar sekali. Apalagi habis beraktivitas dan lelah ngebuang seharian. Nah, ini dia yang jadi bintangnya. Terong-terong atau kerang laut.
Rasanya gurih, ada sedikit asin. Sebenarnya cocok dimakan sebagai lauk nasi. Teman-teman yang mau coba, boleh berkunjung ke desa aku ya. Tempat kami bermain ini bernama Ujung Labuang. Kalau memakai sampan, hanya sekitar 10 menit saja dari desaku. Tapi kalau jalan darat lebih lama, bisa sekitar 30 menit. Ayo, ikut kami main lompat tebing. Sebelumnya, aku kasih tips dulu ya, biar aman. Hehehe. Pertama, perhatikan langkah kaki, karena karang-karang ini lumayan tajam. Kedua, perhatikan arus air. Jangan sampai ketika lompat malah terbawa air. Ketiga, ketika lompat, kaki sedikit ditekuk agar tidak terbentur karang. Keempat, pastikan ketika lompat ke air, laut dalam keadaan pasang agar lebih aman. Terakhir, lebih baik ditemani orang yang ahli ya. Dan jangan lupa untuk saling menjaga satu sama lain. Makanya ada teman kami yang bersiap di atas perahu. Ayo, lompat! Nah, udah seger kan main air? Lanjut ngebolang yuk. Kami akan mencari bahan kayu untuk dibuat sandek. Oh iya, sandek adalah perahu khas masyarakat Mandar yang digunakan untuk mencari ikan di laut. Mulan. Oso karang berdua tami dulu. Pohonnya nggak susah kok mencarinya. Pasti ada di dekat sini. Ayo semangat teman. Nah, ini dia pohon yang kita cari. Langsung saja panjat. Pohon ini bernama kayu baru. Pohon yang paling cepat tumbuh di lahan yang ekstrim. Seperti di atas tebing batu karang ini. Kayunya ringan, tapi tahan jika terkena air. Jadi cocok untuk perahu kami. Pohon ini pun banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa dipakai untuk lem kertas dan layangan. Pelepahnya bisa direbus untuk mengobati sakit perut dan menutup luka. Makanya kami hanya pakai beberapa batangnya saja tanpa menebang pohonnya. Cukup ambil batang yang berukuran sebetis orang dewasa saja ya. Oh iya, pohon-pohon ini umurnya panjang loh. Pohon yang sebesar ini sudah berusia sekitar 30 tahunan. Wah, duluan pohonnya dong sebelum aku lahir. Hehehe. Nah, kayunya sudah cukup. Yuk langsung saja bawa. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan. Walau jalur perjalanan kami lewat tebing yang curam. Hehehe. Ayo, semangat teman-teman. Perahu yang kami buat bukan perahu yang berukuran besar ya, tapi yang berukuran mini. Eits, walaupun mini, tetapi tetap seru dimainkan. Nah, ini dia pamanku Ilham dan Mamat. Sudah berpengalaman selama 8 tahun membuat perahu sandek mini. Keahlian membuat perahu didapat dari ayah paman Mamat yang bekerja sebagai pengrajin kayu. Selain untuk hiasan, perahu sandek mini juga sering dipakai untuk balapan loh. Nanti kita coba rame-rame ya. Hehehe. Untuk membuat perahu sandek mini dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Mulai dari memotong kayu, mengukur pola, sampai perakitan. Karena dengan ketelitian yang tinggi menghasilkan perahu yang bagus dan bisa memenangkan perlombaan. Perahu yang dibuat juga bermacam-macam, sesuai ukuran dan harganya. Mulai dari yang paling kecil berukuran 30 cm berharga Rp50.000.
Sampah yang berukuran besar 1 meter berharga 300 sampai 500 ribu rupiah. Waktu pembuatannya juga berbeda, teman. Kalau yang kecil 1 hari sih selesai, tapi yang besar bisa sampai berminggu-minggu. Oh iya, bagian ujung perahu juga dibuat meruncing mirip perahu aslinya, yang berfungsi agar perahu lebih mudah membelah air dan berjalan lebih kencang. Semakin besar perahu, diperlukan batang kayu yang besar juga, karena bagian badan perahu biasanya terbuat dari kayu utuh, agar tidak mudah terbelah atau pecah ketika terkena air. Ulang. Jari nih. Makasih teman. Sama-sama. Hore! Perahu kami sudah jadi. Saatnya balapan. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Lomba balap perahu sandek. 1, 2, 3. Balap perahu sandek mini biasanya diadakan ketika musim angin timur, ketika para nelayan tidak bisa melaut. Musim timur biasanya ada di bulan Mei sampai Desember. Angin akan bertiup dari laut ke darat, teratur dari pagi sampai sore. Kalau sekarang sih masih peralihan musim barat dan musim timur. Jadi angin masih belum bertiup kencang. Paling ramai ada di bulan Agustus. Perlombaan perahu sandek mini menjadi lomba wajib masyarakat Laliko. Bahkan 1 orang nelayan bisa mendaftarkan 10 kapal buatannya agar memperbesar peluang menang. Perlombaannya gampang saja kok. Perahu sandek siapa yang tercepat sampai ke pinggir pantai, dialah pemenangnya. Sedangkan perahu yang berbelok tidak menyentuh garis finish, tidak mendapat poin atau gugur. Setelah seru-seruan bermain sandek mini, sekarang saatnya memakai perahu sandek yang betulan. Kami anak-anak Laliko memang sering beraktivitas di laut. Bahkan tak jarang kami menemani orang tua berangkat mencari ikan ke laut dari sebelum matahari terbit sampai siang. Jadi jangan heran dengan kemampuan kami mendayung perahu ya. Perahu sandek memiliki cadik yang berfungsi menjaga keseimbangan kapal agar tidak mudah terbalik ketika diterjang ombak. Ayo, dayung terus. Sedikit lagi kita sampai. Tempat yang kami tuju ini bernama Gonda Mangrove Park. Dinamakan Taman Mangrove karena terdapat banyak jenis tanaman mangrove. Nah, sampai juga. Tenang saja, kami bukan mau menebang batang mangrove-nya kok. Tapi kami akan ambil buahnya saja. Semua tanaman mangrove di kampung kami tidak boleh ditebang, karena ada hukum adat yang melarangnya. Ambil buah mangrove yang sudah tua saja ya. Ciri-cirinya yang berukuran besar dan panjang. Tanaman mangrove biasa berbuah setelah berumur 10 tahun. Nah, kalau pohon yang kami panjat ini umurnya sekitar 20 tahun. Buah mangrove yang tua biasanya terjatuh di bawah pohon. Jadi kita bagi tugas ya. Aku di atas, kalian di bawah. Oh iya teman, sebagai tanaman yang mencegah abrasi, mangrove juga menghisap karbon dioksida lebih banyak daripada tanaman yang lain. Gak cuma itu, mangrove atau bakau adalah tempat hidup berbagai macam jenis satwa, baik untuk makan maupun berkembang biak. Nah, buah yang dicari sudah cukup banyak. Yuk langsung saja bawa. Buah mangrove bisa diolah untuk berbagai keperluan. Salah satunya bisa digunakan untuk masker wajah. Masker wajah kakak-kakakku sudah habis, jadi kami harus membantu membuatnya. Yuk, langsung saja. Sebelum diolah, buah mangrove harus dikupas terlebih dahulu.
Karena buah yang sudah direbus akan lebih susah dihilangkan kulitnya. Setelah semua buah bersih, langsung rebus selama 30 menit sampai daging buah empuk dan mudah dipotong. Oh iya, perebusan sebaiknya memakai air yang banyak ya. Seperti umbi gadung, buah mangrove juga punya kandungan racun yang harus dihilangkan. Setelah buah lunak, tiriskan agar buah tidak terlalu panas ketika dipotong. Potong berbentuk dadu kecil-kecil agar buah dapat mengering ketika dijemur. Semakin kecil potongan, semakin cepat kering juga buahnya. Lalu jemur deh. Nah, proses penjemuran ini memerlukan waktu yang lumayan lama. Sekitar 4 atau 5 hari di matahari terik. Buah mangrove juga sering digunakan masyarakat Mandar untuk pengganti nasi. Karena selain harganya murah dan mudah ditemui, buah mangrove juga punya kadar karbohidrat yang tinggi dan rendah gula. Untuk dibuat menjadi nasi, cukup dibiarkan kasar saja. Untuk masker, buah yang sudah kering harus ditumbuk sampai berbentuk tepung. Buah mangrove yang sudah kering lumayan keras loh. Untung saja menumbuknya berdua. Buah yang sudah halus harus disaring terlebih dahulu sampai berbentuk tepung. Kalau yang masih kasar, ya harus ditumbuk lagi. Ini dia tempat kesukaan kami bermain, Sungai Kunying. Airnya yang jernih dan segar, cocok untuk dipakai masker buah mangrove. Gak cuma Kak Puji dan Kak Nurul yang pakai maskernya. Kami juga mau mencoba. Siapa tahu kulit kami juga bisa jadi glowing. Masker buah bakau mirip dengan masker beras. Punya kandungan antioksidan yang tinggi dan dipercaya dapat menangkal kandungan sinar ultraviolet yang tinggi. Makanya dahulu banyak nelayan Mandar yang melaut memakai masker ini untuk melindungi panas. Cara memakainya gampang kok. Tinggal oles-oles, ratakan, diamkan sebentar agar semua kandungan alaminya meresap ke kulit. Gak cuma wajah, masker juga bisa dipakai sampai ke seluruh badan. Hayo, teman-teman di rumah yang mau pakai masker buah mangrove bisa main ke kampungku. Sekian dulu petualangan kami hari ini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah